Belakangan saya perhatiin ponsel kelas mid-range ini mulai banyak di pasaran dan mulai ketat nih persaingannya. Ya rata-rata kan orang pengen beli handphone yang value for money ya, dimana dia bisa dapat harga semurah mungkin, tapi tetap dikasih fitur-fitur yang mereka butuhin dan sebanyak mungkin atau selengkap mungkin yang bisa mereka dapat. Nah, kalau di video sebelumnya saya ngasih rekomendasi ponsel kelas entry level, di video review kali ini saya akan ngasih rekomendasi ke kamu ponsel kelas mid-range dengan harga yang menarik, tapi tetap dapat fitur-fitur yang mungkin kamu butuhin. Ini adalah review saya untuk Samsung Galaxy A52s 5G. Penasaran seperti apa review saya untuk Samsung Galaxy A52s 5G ini? Simak video ini selengkapnya. Seperti biasa, di awal saya mau bahas desain. Samsung Galaxy A52s 5G ini buat saya simple, looknya nggak neko-neko, dan saya pribadi suka sama desain ponsel yang terlihat simple. Saya ambil yang varian warna Awesome White, buat saya ini warna yang terlihat kalem banget dan netral. Oh iya, dia punya pilihan warna yang emang soft dan pastel, yang jadi daya tarik buat anak muda. Punya material bodi belakang yang terbuat dari plastik polikarbonat, buat saya pribadi nggak ada masalah. Toh saya tipe pengguna yang selalu pakai case. Ya meskipun kalau pakai case cantiknya si handphone ini jadi tertutup, paling enggak tetap ngasih ekstra proteksi. Untuk bagian depan dia menggunakan desain bergaya punch hole dengan lensa kamera di posisi tengah. Menggunakan panel Super AMOLED khas Samsung dengan resolusi 1080x2400 pixel dengan refresh rate 120Hz, saya pribadi sudah cukup puas dengan ponsel ini. Ya walaupun dia belum support Dolby Vision, tapi ya udah lumayan lah buat dipakai multimedia. Hanya saya sayangkan ketiadaan fitur adaptive refresh rate yang berimbas pada daya tahan baterai. Itu aja sih komplain dari saya dari segi layar. Oh iya, untuk layar dari Samsung Galaxy A52s 5G ini sudah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 5 dan juga sudah mendukung tingkat kecerahan hingga 800 nits. Nah, hal berikutnya yang mau saya bahas adalah dari segi chipsetnya, karena chipset dari Samsung Galaxy A52s 5G ini menurut saya sangat menarik. Dibekali prosesor Snapdragon 778G dengan pabrikasi 6 nanometer yang sudah support 5G, buat saya ini adalah salah satu chipset yang sangat menarik di tahun lalu dan sampai tahun ini masih sangat menarik. Diajak scrolling sosial media, chatting, dan kegiatan harian mah nggak usah ditanya lagi lah. Yang menarik di sini ada di performa untuk kegiatan yang dirasa cukup bertenaga. Kalau diajak main game ringan hingga sedang seperti Mobile Legends, ya saya bisa bilang aman banget. Dan yang mengejutkan untuk main game berat selevel Genshin Impact, dia terasa masih cukup nyaman. Dilengkapi dengan RAM sebesar 8GB dan internal storage di 128GB dan 256GB yang masih bisa ditambahin lagi dengan microSD, buat saya udah cukup. Bahas kamera dari Samsung Galaxy A52s 5G ini buat saya ya nggak ada yang spesial. Kenapa? Karena dibilang bagus banget juga enggak, dibilang jelek banget juga enggak. Udah standar lah dan udah bisa dibilang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk saya hasil foto-fotonya cukup, warna yang dihasilkan natural dan gak lebay. Ponsel Samsung terakhir yang saya pakai punya hasil foto dengan tingkat saturasi warna yang agak over. Dan kali ini saya ngerasa lebih baik karena ia terasa lebih natural aja. Dynamic range juga bagus, untuk kondisi low light-nya juga sudah oke. Untuk hasil jepretannya bisa kalian nilai sendiri ya. Gimana menurut kalian? Yuk tulis komentar kalian di kolom komentar yang ada di bawah. HP ini juga udah dilengkapi dengan Optical Image Stabilization. Ini jadi poin plus juga untuk Samsung Galaxy A52s 5G, dan buat saya hadirnya OIS ini bikin hasil foto dan videonya tuh lebih baik. Dan untuk contoh hasil perekaman videonya, bisa dilihat di cuplikan berikut ini.
sampel kamera depan dari Samsung Galaxy A52s 5G. Jadi ini audionya langsung dari kameranya, langsung dari handphonenya. Silahkan kalian nilai sendiri ya. Untuk kualitas speakersnya buat saya biasa aja, nggak ada yang spesial meskipun memang dia sudah stereo speaker dan juga sudah mendukung Dolby Atmos. Tapi ya nggak bisa dibilang spesial untuk kualitas speakernya. Tapi untuk harga segini buat saya udah cukup lah. Dan untuk hasilnya bisa kalian nilai sendiri di video berikut ini. Oke, kesimpulannya untuk Samsung Galaxy A52s 5G ini, ya yang saya punya ini adalah yang varian 128GB. For your info, untuk yang varian 128GB ini cuma dijual secara online dan tidak dijual secara offline. Saya dapat handphone ini di harga di bawah 5 juta. Dan menurut saya untuk handphone kelas A52s 5G ini di harga 5 juta itu adalah best deal. Jadi kalau kamu mau cari A52s 5G mungkin kamu bisa cari yang varian 128GB karena di harga segitu buat saya sangat menarik ya. Di harga segitu pesaingnya mungkin kamu bisa dapat di harga di atas 5 juta, tapi di A52s 5G ini kamu bisa dapat di harga di bawah 5 juta rupiah. Itu menarik banget. Dan untuk poin-poin plus dari Samsung Galaxy A52s 5G ini seperti yang saya sebutin tadi ya, di antaranya adalah dia sudah mendukung anti-air dan debu IP67. Ini menarik banget karena ya jadi nggak perlu khawatir lah kalau kamu bawa dia sambil hujan-hujanan atau lagi kehujanan di jalan, kamu udah nggak perlu khawatir lagi. Dan dia juga sudah mendukung layar refresh rate 120Hz. Ini menarik banget meskipun satu catatan saya untuk refresh rate ini adalah dia belum adaptif ya. Jadi untuk 120Hz ini adalah ya full di 120Hz. Jadi buat saya pribadi ini agak boros baterai ya kalau kamu aktifin terus begitu. Dan untuk hal-hal lain yang menurut saya penting adalah dia sekarang masih ada headphone jack. Ini mungkin bisa dibilang handphone mid-range terakhir yang masih ada headphone jack. Dan hal menarik lainnya adalah dia masih dapat adaptor charger di paket penjualan. Karena belakangan ini saya perhatiin handphone kelas mid-range mulai juga nih dijual tanpa adaptor charger. Jadi kamu ketika beli udah nggak perlu lagi repot cari adaptor charger. Meskipun memang dia sudah mendukung pengecasan 25 watt, tapi adaptor charger yang didapat itu cuma 15 watt. Jadi ya udah lumayan lah ya daripada nggak dapat sama sekali gitu ya. Dan yang saya sayangin lagi adalah baterainya. Secara di atas kertas ya, dia punya kapasitas baterai 4500 mAh, tapi di sistem di dalam handphone ini kebacanya cuma 4300 mAh. Saya nggak ngerti ini kenapa ada perbedaan 200 mAh di situ gitu ya. Tapi buat saya pribadi untuk ketahanan baterainya untuk kebutuhan sehari-hari bisa dibilang agak kurang. Kalau ini adalah sebuah daily driver kamu gitu, handphone utama mungkin ini agak kurang karena dengan kapasitas baterai segitu dan penggunaan kamu yang mungkin intensif, ini akan kurang buat seharian. Tapi kalau ini cuma jadi secondary phone mungkin cukup bagus, mungkin bisa bertahan seharian. Demikian review saya untuk Samsung Galaxy A52s 5G. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Sekali lagi saya ingetin, kita masih pandemi, untuk terus terapkan protokol kesehatan dan terus jaga kesehatan. Arifin pamit, kita jumpa lagi di video menarik lainnya.